Halo, selamat datang kembali. Coba deh, pernah nggak kalian mikir, semua barang yang kita pakai sehari-hari, itu datangnya dari mana ya? Terus, kalau udah selesai kita pakai, perginya kemana? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas evolusi desain eko yang radikal banget. Ini bukan cuma soal daur ulang loh. Ini adalah sebuah perjalanan dari yang tadinya cuma seruan moral, sampai jadi sebuah disiplin ilmu yang sangat presisi. Kita akan lihat bareng-bareng gimana peran seorang desainer itu bergeser total. Dari yang tadinya cuma bikin barang-barang bagus, jadi arsitek sistem yang menentukan nasib planet kita. Yuk, kita mulai? Oke, kita mulai dengan sesuatu yang agak provokatif. Sebuah kalimat super tajam yang dilontarkan oleh Victor Papanek lebih dari 50 tahun yang lalu, tapi rasanya masih relevan banget sampai hari ini. Kutipan ini tuh kayak langsung nusuk ke jantungnya profesi desain dan jadi inti dari obrolan kita. Sebenarnya desainer itu pahlawan yang menyelamatkan dunia atau justru tanpa sadar mereka adalah salah satu penjahat utamanya? Ini pertanyaan besar yang bakal kita coba jawab sama-sama. Untuk ngerti kenapa pernyataan Papanek itu dalam banget, kita harus sadar kalau kita ini hidup di era antroposen. Ini istilah ilmiah buat zaman di mana manusia bukan lagi alam yang jadi kekuatan utama yang ngubah planet. Nah, di era kayak gini, setiap keputusan desain, sekecil apapun itu, udah nggak bisa dibilang netral lagi. Setiap garis, setiap pilihan warna, itu punya dampak dan punya konsekuensi moral. Coba bayangin deh, satu goresan pensil di atas kertas oleh seorang desainer. Goresan itu nggak berhenti di situ. Goresan itu menarik benang yang panjang ke belakang, ke hutan yang ditebang, ke tambang yang dikeruk. Dan goresan yang sama mendorong jejak yang juga panjang ke depan, ke gunung sampah di TPA atau ke putaran plastik di tengah lautan. Nah, inilah kekuatan sekaligus tanggung jawab yang luar biasa besar yang ada di tangan seorang desainer, yang seringkali mereka sendiri nggak sadar sepenuhnya. Dan orang yang pertama kali berani menyodorkan cermin raksasa ke muka para desainer adalah dia, Victor Papanek. Dia itu bukan sekedar desainer biasa, dia lebih kayak filsuf pemberontak yang senjatanya pensil. Papanek ini secara belak-belakan menantang semua rekan seprofesinya dengan satu pertanyaan fundamental. Sebenarnya kita ini mendesain untuk siapa sih? Kritik Papanek itu tajam dan brutal, jujur aja. Bayangin, dia menuduh desainer-desainer di zamannya itu menyia-nyiakan bakat kreatif mereka cuma buat bikin mainan mahal untuk segelintir orang kaya. Pemanggang roti yang lebih kinclong, mobil dengan sirip yang nggak ada gunanya, sementara kebutuhan paling dasar dari miliaran manusia lain diabaikan gitu aja. Buat dia, para desainer ini udah jadi agen pemasaran buat budaya pakai buang, sengaja menciptakan produk yang cepat rusak, biar orang beli lagi, dan dengan begitu, mereka secara langsung berkontribusi pada krisis lingkungan dan sosial. Nah, kerennya Papanek, dia nggak cuma kritik doang, dia nawarin solusi. Sebuah definisi baru yang radikal tentang apa itu fungsi dalam desain. Kalau dulu fungsi itu artinya ya cuma, ini barangnya jalan apa enggak. Papanek mengembangkannya jadi 6 bagian kompleks yang saling terkait. Kita bedah satu-satu ya. Pertama, metode. Apakah kita pakai material secara jujur dan efisien? Kedua, kegunaan. Apakah ini beneran bisa dipakai semua orang, termasuk penyandang disabilitas atau lansia? Ketiga, nah ini yang paling nonjok, kebutuhan. Apakah kita menjawab kebutuhan real atau cuma menciptakan keinginan palsu? Ini tamparan keras buat industri iklan kan? Keempat, tesis. Apakah desain ini punya ide cerdas di baliknya? Kelima, asosiasi. Gimana perasaan orang pas pakai barang ini? Apa ini membangkitkan kenangan positif? Dan yang terakhir, estetika. Menurut Papanek, keindahan itu bukan hiasan yang ditempel, tapi hasil alami kalau kelima faktor tadi terpenuhi dengan baik. Sebuah solusi yang elegan. Ide-ide Papanek itu ibarat menanam benih, tapi butuh waktu puluhan tahun sampai benih itu tumbuh dan berkembang jadi apa yang kita kenal sekarang sebagai desain berkelanjutan. Perjalanannya sendiri bukan lompatan instan, tapi sebuah evolusi pemikiran. Setiap dekade membawa kita selangkah lebih maju, dari yang tadinya cuma mikir gimana caranya biar nggak terlalu merusak, jadi gimana caranya kita berbuat baik. Yuk, kita telusuri evolusinya. Slide ini memetakan perjalanan itu dengan sangat jelas. Semua berawal di tahun 80-an dengan desain hijau. Fokusnya masih sempit banget, daur ulang, hemat energi, titik. Terus di tahun 90-an, cakrawalanya meluas dengan desain eko. Di sini, desainer mulai mikir dalam siklus hidup, dari buayan hingga liang lahat, atau cradle to grave. Mereka mulai memetakan dampak dari hulu ke hilir. Masuk milenium baru tahun 2000-an, lahirlah desain berkelanjutan. Kesadarannya nambah lagi, bahwa lingkungan itu nggak bisa dipisah dari manusia dan ekonomi. Muncullah 3 pilar yang terkenal itu, planet, manusia, dan profit. Dan akhirnya, hari ini, kita sampai di puncak evolusinya, desain sirkuler. Tujuannya bukan lagi sekedar ngurangin sampah,
tapi mendesain sebuah sistem di mana konsep sampah itu nggak pernah ada dari awal. Ini perubahan paradigma total. Oke, dari tadi kita banyak ngomongin soal kenapanya. Sekarang kita masuk ke bagian gimananya. Gimana cara kita menerjemahkan semua semangat moral ini jadi aksi nyata yang bisa diukur dan dipertanggungjawabkan? Jawabannya ada di dua kerangka kerja yang revolusioner. Yang pertama itu filosofi yang terinspirasi dari alam, namanya cradle to cradle. Yang kedua adalah alat ilmiahnya, namanya life cycle assessment. Filosofi dan sains akhirnya ketemu. Cradle to cradle atau C2C, kalau diartiin langsung itu dari buayan ke buayan. Ini adalah penolakan total terhadap model industri lama yang cradle to grave, dari buayan ke liang lahat. Logikanya gini, mengurangi polusi, mengurangi pemakaian energi, itu semua cuma strategi untuk jadi sedikit lebih baik atau kurang buruk. Tapi jadi kurang buruk itu nggak akan pernah bikin kita jadi baik. Nah, C2C nggak mau main di area abu-abu itu. Tujuannya adalah 100% baik, menciptakan produk dan sistem yang bukan cuma nggak merusak, tapi justru aktif menyembuhkan dan meregenerasi lingkungan. Kejeniusan C2C itu ada pada caranya meniru sistem alam yang nggak kenal kata sampah. Gimana caranya? Dengan membagi dunia material jadi dua metabolisme yang nggak boleh saling mencemari. Di satu sisi ada siklus biologis. Ini buat semua bahan yang datang dari alam, kayak katun, kayu, atau bioplastik. Bahan-bahan ini didesain untuk bisa kembali ke tanah dengan aman dan jadi makanan buat mikroorganisme. Di sisi lain ada siklus teknis. Ini buat bahan-bahan buatan manusia kayak logam atau polimer berkualitas tinggi. Bahan-bahan ini adalah nutrisi teknis yang dirancang buat terus berputar di siklus industri, tanpa henti, tanpa pernah mencemari biosfer. Aturan emasnya, jangan pernah campur aduk keduanya. Dan ketika aturan emas tadi dilanggar, kita dapat apa yang disebut penggagas C2C sebagai hibrida mengerikan. Ini adalah mimpi buruk ekologis, sebuah produk yang secara permanen menyatukan nutrisi biologis dan teknis. Contoh paling gampangnya, sepatu kulit yang mungkin lagi Anda pakai. Kulitnya kan bahan biologis, tapi disamak pakai kromium. Itu logam berat beracun dari siklus teknis. Terus solnya dari karet sintetis, dilem pakai perekat kimia. Hasilnya, sebuah monster. Kulitnya terlalu beracun buat jadi kompos, karetnya terlalu terkontaminasi buat didaur ulang. Dari sejak keluar pabrik, produk ini udah ditakdirkan cuma jadi satu hal, sampah abadi. Oke, kalau C2C itu filosofi pemandunya, maka Life Cycle Assessment atau LCA adalah mikroskop ilmiahnya. Ini adalah metode standar internasional untuk jadi detektif lingkungan. LCA secara sistematis mengaudit semua dampak sebuah produk, mulai dari lubang tambang tempat bahannya digali, energi yang dipakai pabrik, asap dari truk pengangkut, listrik yang kita pakai pas gunain produknya, sampai nasibnya di tempat sampah. Ini bukan soal kayaknya atau intuisi. LCA itu soal data yang dingin dan keras. Ini alat paling ampuh yang kita punya buat melawan greenwashing dan klaim-klaim ramah lingkungan yang nggak ada dasarnya. Dan untuk lihat gimana LCA bisa menjungkir balikan asumsi kita, yuk kita coba studi kasus singkat. Bayangin, Anda lagi di kafe. Di depan Anda ada 3 pilihan. Gelas kertas sekali pakai, gelas plastik sekali pakai, atau cangkir keramik yang bisa dicuci ulang. Secara intuisi, mungkin Anda langsung tahu jawabannya. Tapi, yakin intuisi Anda benar? Coba kita biarkan sains yang bicara. Siap-siap ya, karena hasilnya mungkin bakal bikin kaget. Studi LCA menunjukkan, gelas kertas itu adalah hibrida mengerikan versi mini. Lapisan tipis plastiknya bikin hampir mustahil didaur ulang. Gelas plastik? Ya, memang dari minyak bumi, tapi dia enteng banget, jadi dampak transportasinya minim. Dan cangkir keramik yang kelihatan paling suci. Proses pembakarannya di suhu super tinggi itu menghasilkan jejak karbon yang luar biasa besar. Sebuah studi menemukan Anda harus pakai dan nyuci cangkir itu lebih dari 1000 kali cuma untuk menyamai dampak 1 gelas styrofoam. Tiba-tiba, jawabannya jadi nggak hitam putih lagi kan? Nah, inilah kekuatan LCA. Dia membunuh mitos dengan data. LCA itu nggak cuma ngasih tahu kita mana yang lebih baik, tapi juga, dan ini yang lebih penting, di mana masalah terbesarnya. Dia menyorot apa yang disebut titik panas atau hotspot dampak. Lihat ya perbandingan ini. Untuk smartphone Anda, lebih dari 80% dampaknya itu terjadi sebelum Anda buka kotaknya, yaitu pas penambangan logam langka dan proses manufaktur yang rumit. Jadi hal paling ramah lingkungan yang bisa Anda lakukan, pakai HP itu selama mungkin. Sebaliknya, buat kaos katun, dampak terbesarnya justru ada di tangan Anda. Pas fase pemakaian, energi dan air yang habis buat nyuci dan ngeringin ratusan kali, itu jauh lebih besar dari dampak produksinya. Jadi LCA ngasih tahu kita di mana kita harus fokus. Oke, kita sudah menempuh perjalanan jauh nih, dari seruan moralnya Papa Nek sampai ke data dinginnya LCA. Sekarang yuk kita coba satukan kedua kepingan puzzle ini. Jadi, seperti apa sih wajah desainer baru yang dibutuhkan oleh abad ke-21?
Desainer di masa depan itu nggak bisa lagi milih mau jadi seniman atau insinyur. Mereka harus jadi keduanya, jadi semacam hibrida. Mereka harus punya hati seorang filsuf yang nggak pernah berhenti nanya kenapa, kayak yang diajarkan Papa Nek, tapi mereka juga harus punya otak seorang ilmuwan yang menuntut bukti dan data lewat alat seperti LCA. Etika tanpa sains itu buta, dan sains tanpa etika itu berbahaya. Desainer barulah yang menjadi jembatan di antara keduanya. Dan ini membawa kita ke kesimpulan yang paling kuat dari semuanya, sebuah kalimat yang bisa mengubah total cara kita melihat dunia. Limbah adalah sebuah kecacatan desain. Coba renungkan implikasinya. Ini artinya sampah itu bukan produk sambingan yang pasti ada dari peradaban. Bukan. Sampah itu sebuah kesalahan, sebuah kegagalan imajinasi dari para desainer dan insinyur. Kalau kita bisa menerima ide ini, solusinya jadi jelas. Kita nggak perlu mengelola sampah, kita perlu mendesain ulang sistemnya supaya sampah nggak pernah tercipta dari awal. Jadi, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan penutup. Kalau limbah itu ternyata cuma sebuah kecacatan desain, sebuah masalah yang menunggu solusi cerdas, maka ini secara fundamental mengubah peran kita semua. Kita bukan lagi konsumen pasif. Kita adalah pengguna, pengamat, dan bahkan desainer potensial. Coba deh lihat sekeliling Anda sekarang. Di rumah, di kantor, di kota Anda. Kecacatan desain apa yang paling mengganggu Anda? Dan kalau Anda punya kekuatan, kecacatan mana yang akan Anda perbaiki pertama kali? Terima kasih sudah menyimak.